Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini pertemuan pertama kita ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Jadi di server side. Saya akan share screen dulu. Ini tutorialnya. Jadi kalau kalian tidak tidak jelas atau mungkin ingin belajar lebih lanjut dengan apa yang saya ajarkan, maka kalian bisa lihat di websitenya witrischools.com. Di sini bahasa Inggris, saya akan sedikit demi sedikit menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang kalian tanyakan atau Pak kok bingung ini, nggak apa-apa. Tapi lihat share-nya atau tanyanya di grup aja, biar yang lainnya tahu. Di sini tutorial. Kalian kan sudah belajar HTML, CSS, JavaScript kemarin. Sekarang tinggal yang server side. Nah, learn SQL ini diajarkan di basis data. Basis data itu kalian kemarin Pak Fawaid itu. Yang kalian pakai MySQL di PHP MyAdmin itu learn SQL. Nah, biar agar database itu bisa terproses di website kalian itu pakainya PHP. Kita learn PHP dulu. Small. Nah, PHP tutorial. Jadi PHP itu server scripting language. Jadi dia itu mengolah script atau mengolah kode kalian itu di server. Dan powerful tool for making dynamic and interactive web page. Jadi web yang akan kalian keluarkan atau yang kalian buat itu dinamis. Jadi tidak cuma naruh di server seperti apa, seperti itu aja, atau mungkin tabelnya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kalian mau. Jadi PHP itu widely used, free and efficient. Jadi kalau Microsoft punyanya ASP, kalau PHP ini punyanya Apache. Kita start learning PHP. Jadi introduction dulu. Tapi sebelum kalian PHP code is executed on the server. Jadi kalian harus ada server dulu. Kalau kalian biasanya pakainya XAMPP. Jadi XAMPP itu server yang ada di komputer kalian. What you should already know. Berarti sebelum kalian belajar PHP, kalian harus belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Ini sudah ada di kelas 2. Jadi kalian saya anggap sudah menguasai ini. Apa itu PHP? PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi hypertext itu kalau HTML kan Hypertext Markup Language. Jadi bahasa teks yang di markup. Kalau ini preprocessor. Jadi dia mengolahnya di server. PHP is widely used. Jadi dia bisa digunakan lebih lebar atau bisa di mana-mana. Open source scripting language. Jadi ini gratis. Dan kalian tidak usah takut kalau server saya kok berbayar. Jadi ini nggak bayar. PHP script are executed on the server. Jadi server dulu. Jadi pas kalian cek itu nggak ada PHP-nya kalau di klien. Jadi script kalian di PHP itu nggak akan keluar di klien atau pada saat kalian buka di browser. Jadi dia hanya keluar di text editor. PHP itu gratis untuk download dan digunakan. PHP adalah bahasa yang hebat dan populer. Jadi WordPress pun pakai PHP, Facebook pakai PHP, dan cukup mudah untuk yang baru belajar server-side language. Jadi kalau kalian belajar server-side bisa di PHP karena ini gratis dan bisa
bisa lebih mudah. Jadi what is a PHP file? Jadi PHP file can contain text. Ya sama kayak kalian buat kemarin HTML, CSS, JavaScript dan ditambahi PHP code-nya. PHP code is executed on the server and result is returned to the browser as plain HTML. Jadi PHP itu dieksekusi di server dan akan mengembalikannya ke browser seperti HTML biasa. PHP mempunyai ekstensi .php. Kalau kalian sebelumnya pakainya .html, kalau di PHP tetap .php. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content. Jadi kontennya nggak itu aja. Kalau kalian tahu admin itu bisa ngisi semua berita baru atau apa, itu yang generate PHP. Jadi pada saat nampilkan tanggal berapa saya mau ngambil tanggal ini, jadi dia itu bisa dinamis, nggak cuma oh iya tanggal ini .html, jadi dia bisa ngambil. PHP can create, open, read, write, delete, and close files on the server. Jadi dia bisa membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server karena dia ngambilnya di server. PHP can collect form data. Jadi form yang kemarin kita gunakan itu kita bisa isi lewat database, lewatnya PHP. PHP can add, delete, modify data on your database. Jadi bisa nambah, mengurangi, dan mengubah data di database. PHP can use control user access, dan PHP can encrypt data. Jadi data kalian itu bisa aman lewat PHP karena dia prosesnya di server. Kenapa PHP? Karena PHP bisa digunakan di Windows, Linux, Unix, macOS, dan seterusnya. Dan PHP bisa digunakan di banyak server, Apache, IIS, dan lain-lain. PHP support wide range database. Ini nggak bisa. Jadi kita install. Saya yakin kalian pada saat kelas 2 sudah pernah install EXA-MPP. Jadi EXA-MPP. Nah, pastikan kalian sudah tahu ya EXA-MPP control panel ini. Dan kalau nggak tahu silakan tanyakan di chat atau nanti saya buka sesi pertanyaan. Jadi ini ada service Apache ini untuk PHP-nya, MySQL untuk database-nya. Jadi start FileZilla ini untuk ngubah filenya. Jadi file nanti kalian bisa ngubah pakai FileZilla. Jadi kalau kalian ini sudah start dan ini start, di sini ada port 3306 dan ini port 8443. Jadi komputer kalian ini sudah jadi server. Pada saat kalian nulis localhost, ini localhost dashboard. Ini berarti komputer kalian sudah jadi server. Di sini diklik kanan, view page source. Jadinya HTML biasa, di sini nggak ada PHP-nya. Padahal ini adalah file PHP. Seperti itulah. Jadi pastikan kalian sudah ada ini, nyalakan Apache dan MySQL-nya, maka komputer kalian sudah jadi server. Ya. Sekarang kita masuk ke sintaknya. Jadi PHP script itu execute on the server and the plain HTML result is sent back to the browser. Jadi server komputer kalian atau komputer server, kalau tergantung EXA-MPP-nya ini di mana. Kalau examnya ini di komputer kalian ya berarti komputer kalian servernya. Kalau kalian terhubung dengan LAN atau apa ya berarti yang punya EXA-MPP ini servernya. Nah, pada saat kalian mengakses file PHP, maka dia nggak akan ngeluarin file PHP-nya. Jadi kalau kalian mau ngecek view page source-nya kayak yang dulu, itu nggak akan bisa. Nggak akan kita dapat script dari PHP-nya. A PHP script can be placed anywhere in the document. Jadi bisa ditaruh di mana aja di file HTML kalian. Jadi mulainya ini kurang dari tanda tanya PHP, ini untuk awalnya. Akhirnya tanda tanya lebih dari. Ini tag-nya.
Script-nya di sini, script PHP-nya di sini, dan ini tutupnya. Selain di luar dari ini, itu adalah file HTML biasa. Jadi PHP file normally contains HTML text, jadi bisa HTML biasa dan beberapa PHP scripting code. Below we have an example of simple PHP file. Jadi ini contoh PHP file yang sederhana. Jadi scriptnya ini fungsinya echo. Echo ini dia menampilkan teks. Jadi doc type HTML, my first page, PHP echo, hello world. Tampilannya kayak gini. Kalau di ini kita akan buat file baru, new file. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, saya sarankan pakai Visual Studio Code. Jadi Ctrl K, M, kita kasih filenya HTML 5. Di sini body H1. Coba script PHP. Ctrl K, M lagi, kita ganti PHP. PHP sama tutupnya. Terus kita keluarkan. Teks apa yang mau itu. Jadi ini beda dengan HTML. Jadi di sini kalau ada tutup kurung ini, maka yang dia akan memproses ini servernya. Jadi server akan memproses yang mana yang ada tag PHP-nya. Untuk yang ini, maka di server hanya akan mengeluarkannya saja tanpa dia memprosesnya. Jadi saya ini kita file save as. Nah, di sini ada di local disk C. Jadi kalian kalau naruh file PHP itu di local disk C, exampp, terus di htdoc. Kita buat folder baru, namanya coba latihan.php. Jadi kalau kalian biasanya pakai .html, kita pakainya .php. Save. Exampp. Ini dicoba latihan.php. Biasanya kalian klik kanan open with browser kan, Google Chrome. Nah, dia hanya akan jadi file biasa, bukan file HTML. Karena kita bukanya pakai browser dan ini dia bacanya file. Untuk kita bisa buka ini adalah kita di localhost / nama foldernya adalah coba /latihan.php. Maka pada saat kalian localhost ini foldernya latihan.php, maka ini coba script PHP. Saya hapus. Ini dia akan menampilkan, browser akan memproses file HTML-nya. Jadi kalau view page source di sini dia tidak ada yang namanya dokumen kayak gini. Nah, dia nggak ada PHP-nya. Jadi dia hanya menampilkan, jadi echo ini fungsi untuk menampilkan apa yang ada di dalam petik 2 ini. Oke, lanjut. PHP itu case sensitive. Jadi besar kecil itu berpengaruh, tapi untuk function, kelas function itu tidak case sensitive. Jadi mau kalian echo-nya besar, echo-nya kecil, atau yang besarnya echo-nya satunya besar, satunya kecil, enggak apa-apa. Jadi dia akan tetap ngeluarin filenya. Jadi sama di sini echo, saya copy.
kasih BR. Jadi di sini echo-nya besar semua. Ini E-nya besar, di save. Di sini kita di refresh, nah, dia tetap bisa. Tetapi untuk variabel itu case sensitive. Jadi kalau kalian buat variabel, satunya color yang besar, itu beda. Jadi ini sama ini itu adalah variabel yang berbeda. Sama ya, kalau salah satunya yang besar atau salah satunya berbeda saja, itu berbeda. Dia mempunyai variabel yang berbeda. Setelah itu komen, jadi kalian bisa naruh komen di situ. Pakai garis miring 2, ini komen 1 baris atau pagar sama komen 1 baris atau kurang dari bintang dan bintang kurang dari garis miring bintang sama bintang garis miring. Ini sama kayak Java. Jadi kayak gini. Ini menampilkan nama. Jadi ini biasanya digunakan untuk ini apa sih? Ini menampilkan nama. Jadi dia kayak memudahkan kita apabila kita membaca file scripting yang banyak. Itu kita bisa lihat ini apa. Jadi kita kasih komen di atasnya atau terserah di mana. Kalau yang lebih banyak itu ini bintang. Jadi dia bisa lebih ini banyak baris 2. Jadi dua-duanya ini adalah komen. Pada saat kita save, di refresh, dia tidak akan keluar karena itu hanya komen. Oke, sekarang PHP variabel. Jadi kalau di HTML dan CSS ini tidak ada variabel karena dia hanya bahasa markup atau bahasa tag. Jadi dia itu hanya mencari mana sih yang harus kita apakan teks ini. Mau ditampilkan seperti apa itu HTML dan CSS. Dan JavaScript baru dia bisa ngasih variabel dan dia bisa looping, bisa apa itu di JavaScript. Jadi ini client side server. Jadi dia memprosesnya di browser. Jadi di browser kalian ini bisa diproses lewat JavaScript. Nah, kalau di server, karena server tempatnya database dan yang lain-lain, itu kita pakainya PHP. Jadi variabel, kalian sudah tahu kan variabel. Jadi variabel itu tempat di mana data itu kita simpan secara sementara di dalam scripting. Yang pertama kita harus membuat atau mendeklarasikan variabel. Jadi di PHP kita pakainya dollar sign. Terus namanya apa? Jadi $txt, $x, $y. Oke, paham. Oke. $txt, $x, $y itu adalah nama variabel. $txt. Ini adalah variabel teks. Nah, jadi variabel ini itu isinya adalah teks. Saya mau ngisi angka, Pak, $x ini. Ya, langsung aja angka. Nah, enaknya di PHP adalah kita nggak usah deklarasikan awalnya apa. Kalau kalian di Java kan int a sama dengan x, sama dengan 1 itu, atau string text. Nah, di sini kita hanya langsung memasukkan variabelnya apa, terus isinya apa. Nah, pada saat ini diisi, maka PHP akan mengetahui ini adalah jenis variabel apa. Apakah ini angka, apakah ini integer, apakah ini float, atau double. Untuk yang koma atau yang biasa, dia akan tahu sendiri. Pada saat kita save, kita echo $x.
kasih BR. Nggak usah. Save. Kita lihat di situ. Di refresh, maka ada angka 5 di sini. Jadi variabel X saya mau keluarkan. Jadi echo ini mengeluarkan apa yang ada di sebelahnya atau yang di spasinya setelah spasi. Jadi kita refresh, di sini 5, terus lanjut yang di echo. Jadi dia hanya mengeluarkan isinya, bukan nama variabelnya. Kalau kita view page source, di sini dia angkanya 5 aja. Jadi di sini nggak akan ada namanya $X itu apa, ini variabel apa, itu tidak akan keluar karena dia sudah memproses di server. Setelah diproses, maka ini yang akan diterima oleh kliennya atau browsernya. Udah. Ya, dan sama dengan Java. Jadi variabel start $, setelah itu namanya apa, dan variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore, tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi awalnya bisa huruf, setelah itu angka boleh. Jadi variabel tidak boleh kita tulis langsung $5, 4 gini nggak bisa. 5 itu tidak diperbolehkan atau dia tidak akan anggap itu variabel. Kalau kita nulisnya A 5, nah ini boleh, Pak. Jadi harus dimulai dengan angka atau underscore. $_ apa itu bisa. Jadi hanya bisa diisi A sampai Z, karakter, angka. Setelah ini ya, setelah peraturan yang pertama tadi harus dimulai dengan angka atau underscore dan tidak boleh diisi dengan huruf untuk karakter yang dimulai. Setelah itu hanya boleh diisi huruf, angka, dan underscore. Jadi karakter-karakter seperti lebih besar, lebih kurang dari itu tidak boleh. Karakter apa itu? Jadi ini $X sama $X sama dengan 10. Jadi ini dan ini adalah variabel yang berbeda. Walaupun dia sama-sama karakter X. Karena di komputer atau di prosesor ini mempunyai bit yang berbeda. Atau angkanya ini berbeda. Walaupun secara karakter dia sama. Setelah itu, jadi PHP mempunyai 2 cara untuk mengeluarkan apa yang akan kalian keluarkan. Setelah diproses apa yang mau dikeluarkan itu pakai echo dan print. Jadi echo di sini bisa pakai nih. Jadi nama saya Agus. Ini. Terus Pak saya nggak mau kurang 10 menit lagi. Pak saya nggak mau jadi enter ini Pak. Nggak suka Pak. Oh ya sudah, langsung aja kasih koma dan mengajar pemrograman web. Di save, kita lihat. Jadi nama saya Agus dan mengajar pemrograman web. Jadi dia bisa digabungkan dengan koma. PHP. Nah, dengan koma. Terus kalau mendisplay variabel itu kita kasih titik. Jadi dan mengajar, semua saya mau mengeluarkan ini adalah variabel teks. Kasih ketik 2, kasih titik, kasih $, variabelnya apa.
Jadi pada saat di refresh, jadi mengajar isi dari variabelnya akan dikeluarkan. Ini untuk hijau. Atau kalian mau langsung mendisplaykan nih dolar, apa mau menskriptikan script hijau $x ditambah $x. Jadi 5 tambah 10 adalah atau 510. Di sini langsung 15. Jadi 5 ditambah 10. Saya mau mengeluarkan hasil perhitungan 5 tambah 10 atau variabel X kecil dan X besar. Jadi tinggal dihijau aja. Kalau print ini hampir sama sih. Jadi kalian bisa pakai print atau hijau di sini. Dah. Itu saja yang bisa saya berikan di pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan, saya akan buka. Dah, ada yang tanya? Tanya, Pak. Mau bertanya, Pak. Ya, tanya dah. Kan katanya Pak Agus tadi itu jika kita sudah mengakses server set itu ya Pak. Kan laptopnya kita sudah jadi server gitu Pak. Ya. Jadi server kan itu gratis katanya Pak Agus. Iya. Ya, apakah kalau kita jadi server apa bisa diakses orang lain apa gimana Pak? Apa cuman kita ngakses sendiri? Tergantung jaringannya. Tergantung jaringannya. Ya, kalau kalian gini aja lah, kalian cari, kalian kan biasanya hotspotan ya, kalau pakai Android ya, yang ngasih hotspot. Nah, ya, kalian mengasih hotspot itu, di situ ada IP namanya. Di situ ada IP. Nah, ya, kalian tinggal cek IP-nya berapa. Kalian 192.168 berapa, itu sudah, kalau orang lain yang masuk ke hotspot kalian, jadi sama-sama satu hotspot itu ya, tinggal isi aja. Jadi di sana diisi aja IP-nya berapa, maka dia akan keluar di exampp localhost kalau ini. Jadi keluarnya sama kayak localhost. Kalau di komputer kalian itu kalian aksesnya pakai localhost, kalau di orang lain itu pengaksesnya pakai IP. Sebenarnya kalau kita di lab atau di apa, saya mau ngasih tahu contohnya. Ya doakanlah supaya kalian sudah bisa masuk, biar saya ngasih tahu contohnya. Gak usah nangis Ki. Punya saya kameranya nggak bisa Pak. Anda ini dari mana Das? Kamu harus itu Das, siap-siap Das presentasi. Dari ATM Pak. Ngurus ATM saya nggak bisa dipakai Pak. Bohong tuh Pak. Nah, ada yang tanya lagi? Baru bangun itu Pak. Kurang 5 menit saya. Waktunya ini. 5 menit Pak. Saya baru masuk ini. Ya, Ardianto. Apa? Bilang. Ayo tinggal 5 menit lagi. Ya apa nih? BK. Ya sini sama aku sini berdua. Woi. Ya apa kalau Rambutku bagus. Pakai dah. Mana itunya? Ada yang nanya? Pak, nih Pak, Farah telat, Pak. Farah telat. Pak, ini kayak video callan ini Pak Rame, Pak. Si apa kasih Ya Pak, tadi ya Pak, nyari pentol. Ada yang tanya? Gak ada yang tanya. Saya baru datang. Gak ada. Nggak tahu apa-apa Pak. Jadi record ini sudah saya rekam. Jadi Zoom itu enaknya sudah direkam. Jadi kalian kalau telat masuk atau apa, nanti saya upload di YouTube. Kalian lihat lagi. Terus kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung disampaikan di grup aja ya. Di WA ya.
Apa? Mondas? Buka. Iya, Saya Pak. tadi itu. Tuh bom yang nanya. Apa bom? Yang apa, Bu? Nggak jadi. Enggak, Pak. Ini mau kunciran, Pak, gatel. Perbentar Ketua kelasnya jadi siapa? Rizky masih tetap Rizky. Tetap Rizky lah, Pak. Lagi, Pak. Belum pemilihan, Pak. 3 periode, Pak. Ya. Mau tanya lagi saya, Pak. Ya, tanya dah. Satu kali, Pak. Ya. Cara menghubungkan itu, Pak. Kalau di istilahnya itu kan front end ya, Pak. Front end Ya. itu kan desain tampilan awal. Menghubungkan ke database-nya itu, back end itu, Pak. Oh, mau menghubungkan Mengkoneksikan. mengkoneksikan web kita ke database gitu ya. Iya. Bisa. Minggu depan lah. Minggu depan libur apa? Libur ya kita. Libur. Libur, Pak. Libur apa, Pak? Libur, Pak. Apa? Tiap hari libur. Minggu depan libur ya. Sebenarnya minggu depan mau saya coba ngasih tahu cara ngonekkan database. Itu pakai script apa langsung? Pakai script, pakai PHP tadi. Nah. Ada? Sudah? Iya, ada, Pak. Makasih, Pak. Sudah, Pak. Li? Tanya apa, Li? Ada yang tanya? Makasih, Pak. Kapan sekolahnya, Pak? Ada yang tanya? Kapan masuk sekolah? Kapan masuk sekolah? Kapan masuk sekolah, Pak? Minggu Andi. Ya. Saya rencananya sekarang terus Ya. kameranya saya tidak bisa, Pak. Selbut. Uang HP-nya. Saya lihat. Ya, tapi meskipun sampai kalau sampai enggak bisa enggak apa-apa. Oke. Jadi kapan pakai Zoom? Ya. Oke. Udah ya. Udah ada yang tanya ya? Ada. Pak. Udah ada, Pak. Yang ini ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara matiinnya gimana, Pak? Mati sendiri. Tidak. Cabut Mati HP-nya. sendiri. Baterai dibanting aja HP-nya selesai. Oh, ini ada tulisannya left ini, Pak. Ya, itu live, Pak. Bentar saya ada, Pak.